wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Cekap apa-apa. Nuhun pisan. Semoga subuh ini penuh barokah, manfaat bagi kita, manfaat bagi yang menyimak. Ini tidak hanya kita yang hadir saat ini, tapi dirilai ke seluruh dunia. Inspirasi Mang Oded, semua pemimpin jadi ahli masjid, ahli sholat tepat waktu, TBM namanya, tepat waktu berjamaah di masjid. Mudah-mudahan jadi inspirasi bagi kepala-kepala daerah, pemimpin manapun di seluruh dunia, sehingga kegiatan sholat berjamaah ini bagi umat Islam menjadi andalan utama mendatangkan pertolongan Allah. Karena kalau saya lihat dari depan, maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu, ini wajah-wajah bakal meninggal semua. Dan ada yang tidak, saya tidak tahu berapa lama lagi ya, maaf. Terus mau bawa apa? Matinya, mau bawa apa? Gak dibawa demi Allah jabatan apapun, benar? Yang dibawa mati cuman amal. Mau sekaya apapun dikubur tidak dibawa kekayaannya. Mau sebanyak apapun hartanya tidak dibawa, yang dibawa cuman amal. Kalau Bapak ingin tahu lelaki Islam cirinya sholat Jumat. Kalau ingin tahu lelaki beriman, istiqomah sholat subuh berjamaah. Kalau ingin tahu lelaki solehah, lelaki soleh, lelaki solehah, solehah, sholatnya di rumah terus. Jadi kalau ada para pemimpin camat itu namanya camat solehah, tapi lelaki. Mari kita istiqomahkan, bukan karena wali kotanya Mang Oded, tetapi karena ini jalan dari Allah agar kita bisa benar-benar patuh ke Allah. Mang Oded cuman jalan saja. Beruntung kita punya pemimpin yang bisa mengajak kita sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Masya Allah, semoga jadi amal soleh. Baik Bapak Ibu sekalian, ini teh silaturahim judulnya teh ya. Silaturahim mah bukan perkara tangan, bukan perkara fisik, tapi intinya silaturahim itu perkara hati. Dan ada yang salaman juga enek Pak, yaitu ketika salam tempel ya, amit-amit salam si salam, tapi di sini sebel. Ada juga waktu lebaran dan sebagainya salam basa-basi namanya. Salam si salam, tapi hati enggak minta maaf, tetap ya. Nah bagaimana supaya silaturahim terjaga? Silaturahim ini masalah hati. Dan jauh juga kalau hati dekat mah enak, benar? Sekarang kenapa suami istri kalau bertengkar suaranya keras, padahal dekat? Karena hatinya lagi jauh. Dan kalau hati lagi dekat mah, tara rewel. Ya, Pak, Bu, berikut ini seguru seilmu jangan ganggu ya. Penyakit hati itu dibagi 3, maaf. Ada kolbun mayit, orang yang hatinya mati, ada kolbun marid, hati yang sakit, dan kolbun salim, hati yang fit di atas sehat. Jadi apa ciri orang yang kolbun mayit? Itu kolbun mayit mah hidupnya sudah cuma satu Tuhannya, yaitu nafsu. Kata nafsu bagus dia lakukan. Sudah tidak ada lagi istaftiq qalbak, tidak ada lagi kebisikan di hati. Bahayanya orang yang kolbun mayit bisa lebih jahat dari binatang. Karena binatang berbuat begitu karena insting. Tapi kalau orang jahat sudah pakai akal. Makanya tidak usah heran kekejian-kekejian termasuk pejabat yang korupsi beras orang miskin. Bayangin, raskin dikorupsi itu termasuk orang yang tidak punya hati nurani. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua kolbun marid, orang yang hatinya berpenyakit. Ini yang susah silaturahim Pak. Orang yang hatinya berpenyakit itu dia tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Karena hatinya penyakitan dia tidak nyaman, akibatnya orang-orang di sekitarnya juga tidak nyaman. Kalau orang sombong, dia tidak enak dengan dirinya.
Nah karyawan bawahannya teh nggak ada yang nyaman. Karena nular kalau orang yang berpenyakit hati. Tidak tenang, galau, bingung, stres. Begitulah mendengar kata mutasi seperti mau dimutilasi. Jadi stres. Nah kalau orang stres, nular Pak ke yang lain. Bu, Ibu, cik jawab atuh Bu, maaf Bu. Udah merasakan cemburu enggak? Bagaimana cemburu, enak atau tidak? Tidak. Pikiran jadi jernih atau kacau? Hati jadi tenang atau galau? Dengan perasaan seperti itu urusan jadi beres atau nambah? Itu pasti nambah. Suami jadi makin dekat atau makin lincah? Ini sekedar ilustrasi ya. Kalau cemburu tuh hati tidak enak Pak. Gara-gara hati tidak enak, dengerin ini, halo. Hati tidak enak, itu wajah ikut gak enak dilihat. Omongan gak enak didengar. Tulisan tidak enak dibaca. Keputusan tidak enak diterima. Pokoknya orang ini gak enak aja semuanya. Makanya orang yang berpenyakit hati susah memimpin dengan baik. Yang ketiga adalah qalbun salim, hati yang sehat. Di atas sehat, salim itu sebetulnya fit ya. Apa cirinya? La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kalau orang hatinya sehat mah ajeg hidup tuh Pak. Nyaman, mantep, ajeg. Ada uang, gak ada uang, dipuji, dicaci, sehat, sakit, didekati, dijauhi, diangkat, diturunkan. Ajeg hidupnya tuh. Karena ajeg orang di sekitarnya tuh nyaman. Nah pertanyaannya bapak-bapak dan ibu-ibu yang mana nih? Kolbun mayit, kolbun marid, kolbun salim? Jawab hadirin. Kolbun salim. Nah saya lupa. Ciri-ciri hati yang berpenyakit itu tidak ngaku, hadirin maaf ya. Kelewat. Kalau badan berpenyakit, ngaku dia. Kalau hati berpenyakit, nggak ngaku. Coba ada yang sombong, misalkannya, Pak, Bapak jangan sombong. Cuk saya sombong, gitu hadirin, nggak ngaku. Bapak jangan suka marah-marah. Kata siapa marah-marah? Ini tuh tegas tahu. Saya tuh mirip Umar bin Khattab. Tuh gitu le, kamana we ngacapruk. Nah berikut ini penyakit hati, nih Pak, kalau para pejabat dan semuanya di itu non, wali kota tenon kantor Pemkot, kalau semua karyawan Pemkot hatinya bersih, enak kantor teh Pak. Punya atasan bersih hati teh nyaman. Kalau punya atasan hatinya kotor teh horor. Dengar klakson tidit, wah si bapak datang. Nah, tersakit wae si bapak teh pakai ngantor wae. Sebelum saya lanjutkan, saya dengar ceramah dari Pak MH Ainun Najib dulu. Ini sedikit dimodifikasi. Katanya pemimpin teh ada 5 jenis. Ya kan para pemimpin wungkul ya. Satu katanya pemimpin yang wajib. Beliau kalau adanya tuh semua orang senang. Kenapa? Karena kemampuannya, profesionalismenya, manfaat, dan akhlaknya. Karena dia profesional, jadi pekerjaan bagus, akhlak bagus, jadi teladan. Nah, cirinya pejabat wajib, ketika tiada, ketika mutasi, pensiun, atau meninggal, sedih. Yang lain, aduh si bapak nggak ada, kehilangan. Nah, itu namanya pemimpin yang kualitas paling bagus. Adanya dicintai dan jadi solusi, tidak adanya bikin sedih kehilangan. Yang kedua pemimpin sunnah, dia adanya disukai tapi kalau nggak adakan nggak apa-apa. Jadi karena dia hanya bagus dalam pekerjaan, tapi dalam akhlak tidak sampai merasa yang lain tuh mencintainya. Ini dia adanya bagus, nggak ada nggak apa-apa. Yang ketiga namanya pemimpin mubah. Ya, eta mah aya nggak ada teh sama aja. Dia ada kantor tidak lebih bagus, dia tidak ada kantor, pokoknya mah nyeplos aja begitu. Karena ada karyawan Pemda nu ngantor sami wae ya. Ada nggak yang begitu?
Dia ngantor nggak tambah bagus, kantor teh dia bolos, kantor juga tidak kehilangan. Model seperti ini karyawan mubah. Ada lagi pejabat makruh. Dia kalau ngantor, jadi itu enakan kantor teh Pak. Tapi kalau dia nggak ngantor, suasana nyaman. Kenapa ketawa? Seperti yang menjiwai. Pada ingat atasan masing-masing ya. Jadi kalau atasan ini ngantor atau suami pulang ke rumah nggak enak. Tapi kalau suami belum pulang suasana nyaman. Kalau zaman sekolah dulu ada guru ya. Pas aduh aya wae guru teh. Adanya bikin tidak enak, nggak adanya nyaman. Nah kalau yang bahaya adalah pejabat haram. Dia adanya ngaruksak Pak. Segala digasak. Wah, selain kerjanya jelek, juga kelakuannya buruk. Jadi ketika dia tidak ada teh, numpeng, alhamdulillah. Tidak adanya disyukuri. Yang mana ini nanti harus dipikir Pak. Jangan sampai ketika Bapak pensiun teh, wah alhamdulillah selamat ya. Saya geus eueuh kan tidak enak kan. Kenapa jadi sing harulang begini ya? Jangan mikir orang lain, mikirin diri sendiri Pak. Baik, saya ceramahnya ringkas. Penyakit hati yang harus diatasi oleh para pemimpin sederhana, namanya penyakit tengil. Apa Pak? Ulangi. T-nya takabur, ulangi. E-nya egois, N-nya norak, G-nya galak, I-nya iri, L-nya licik. Sok siapa yang hafal hadiahnya umroh? Kesananya masing-masing ya. T apa? Tengil. Ampun ya sama pejabat. T-nya apa Pak? Takabur. E, N, G, I, L. Nah, pertama takabur, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Orang yang di hatinya ada sebesar zarah saja takabur, sombong. Apa itu ciri orang yang sombong? Dua, takbatarul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Pemimpin yang sombong gak akan pernah mau datang ke majelis taklim. Karena majelis taklim itu kebenaran. Dia nggak suka. Dengar agama tuh tidak suka. Karena agama tuh ada nasihat, ada kebenaran. Baca Quran nggak mau. Dia lebih baik baca novel dan sebagainya. Karena dalam Quran banyak kebenaran. Dia punya idolanya tidak akan Nabi Muhammad. Orang-orang yang sombong maka Nabi Muhammad lupa walaupun dia Islam. Dia akan cari idola-idola yang lain. Orang sombong tuh pokoknya apapun yang berkaitan dengan kebenaran dia tidak suka. Nyebut Allah juga nggak mau. Pasti itu yang di atas, padahal yang di atas kesuhunan. Kadang susah sekali kebenaran tuh. Dan dia alergi kepada yang berbau-bau kebenaran tuh. Itu ciri kesombongan. Mau kaya, mau miskin, ada yang miskin juga tidak suka kepada kebenaran. Dan kalau di dalam interaksi itu mau menang sorangan Pak. Tidak suka dapat masukan karena dia merasa dirinya adalah kebenaran. Tidak suka, apalagi kalau ada yang ngoreksi, musuh alergi. Ini adalah orang bodoh. Kenapa? Karena orang sombong pasti terkunci oleh keterbatasannya. Makanya punya jabatan itu tidak berarti jadi merasa hebat. Harusnya ke bawah karena sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum adalah pelayan kaumnya. Jadi bapak teh makin tinggi teh makin melayani. Pelayan yang paling utama di Bandung Mang Odet. Makanya jangan ragu-ragu kalau nyuruh Mang Odet ya. Mang, pangepel kentang ragu-ragu. Lah iya Rasulullah kan begitu sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul qaum khadimuhum.
Pemimpin satu kaum itu pelayan kaumnya. Jadi kita teh di bawah, bukan petekek di atas. Dan kalau orang rendah hati, wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati, tawadu karena Allah, kecuali Allah ngangkat derajatnya. Jadi kalau jadi pemimpin petantang petenteng, tapi pemimpin yang bodoh, yang salah. Bukan begitu jadi pemimpin, tawadu, dicintai. Kalau orang ngelihat ke bawah, maka yang di bawah itu lihatnya itu teh kecil pisan di atas. Dan jangan suka meremehkan orang lain, karena kita tidak bisa tanpa bawahan. Coba penting mana atasan atau bawahan? Bawahan. Sok bapak ke kantor nggak pakai atasan, paling masuk angin. Sok bapak ke kantor nggak pakai bawahan, ditangkap satpol pp ya kan? Yang mana sekarang? Polisi teh pak gagah teh jasa tukang cukur. Coba polisi teh dicukur, kan kurang wibawa betul. Ibu teh bisa kesana sini teh jasa pembantu bu. Makanya jadi pemimpin tuh jangan meremehkan orang lain. Punten ya, punten. Ini pendopo bersih, bagus. Bersih penting tidak? Jawab hadirin. Petugas kebersihan penting tidak? Penting. Kalau begitu petugas kebersihan orang penting dong. Kalau ketemu petugas kebersihan sama dengan ketemu Pak Wali Kota. Pak Cleaning Service, apa kabar? Sudah diservis belum? Begitu. Sopan kepada siapapun dan itu menyenangkan. Karena tidak bisa nih, coba kalau pendopo ini kotor jatuh bawa Wali Kota. Benar tidak? Makanya di kantor tuh kalau jadi pemimpin tuh merunduk. Nih punten ya. Kadia bandingkan dengan jempol. Enak mana? Enak telunjuk, enak jempol. Emang sudah pernah ngemut jempol saya? Bandingkan dengan tangan terbuka, enak mana? Kenapa ada rasanya? Karena yang mengeluarkannya hati. Ketika melihat yang lain lebih rendah, ditunjuk, ini teh untuk wajah yang lebih rendah. Datangan, telunjuk mah nggak berani ke atasan. Sok, aya nu ke wali kota kadia geura. Bisa putung ya. Sok, ke mertua kadia. Atos teu ke bagian gonima. Kenapa ini enak? Karena ini untuk menghargai. Kita keluar, orang Sunda jempol karena menghargai. Kenapa ini paling enak? Sepengetahuan saya Rasulullah SAW menunjuknya begini. Tuh kan enak. Punten Kang, tolong dibawakan sepatunya ke tempat ini ya. Enak, benar? Kata-kata orang sopan mah ada permisi, tolong, maaf, terima kasih. Tawadu tah, orang sombong nggak bisa ngomong permisi, lewat wae gitu. Kalau belum pensiun mah ya, tapi kalau udah mah punten, permisi. Kalau nyuruh teh pakai maaf Bi, tolong ambilkan kerudung ibu. Enak gak dengarnya? Gitu pemimpin, ambilin kerudung. Nih lapisan. Kira-kira bahagia gak sih ibu itu? Enggak. Orang yang sopan tuh orang yang bahagia. Maaf Bi, tolong ambilkan drum aspal di kecamatan. Tetap berat hadirin walaupun sopan. Permisi, maaf, tolong, terima kasih harus sering keluar dari para pemimpin, Pak. Bapak, jelas tidak nih? Bapak teh jadi pemimpin teh bukan karena hebat, bukan karena pintar, enggak, karena takdir. Dan kalau oleh Allah dibuka madan karena Allah nutupin aib dan dosa, benar? Dan kalau dibuka mah ribu, Pak. Itu juga gening dibuka dikit oleh Allah tidak gor karena tiang listrik penjara, ya. Kunaon karena Allah ngebuka. Nah makanya sing tawadu udah boleh jadi dosa bawahan mah anggota mah lebih sedikit daripada dosa pemimpinnya. Benar kata Mang Odet, tobat ya harus banyak tobat. Saya lihat dari depan ini ya, ini selain wajah-wajah bekal meninggal, ini teh wajah-wajah banyak dosa hadirin. Waduh langsung tersinggung. Acungkan tangan yang tidak punya dosa, cik. Nggak ada. Acungkan tangan yang sedikit dosanya, jong.
Nggak ada. Acungkan tangan yang sedang. Nggak ada. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa, acung. Tuh kan karena aya nu teu ngacung kunaon? Karena saya banyak sekali. Kenapa Agim diundang ke sini? Karena Allah nutupin aib orang ini, nutupin dosa-dosanya, nutupin kekurangannya. Nah, pemimpin teh harus tahu gitu supaya tidak termakan oleh penghormatan. Kita dihormati karena Allah nutupin aib, dosa, kekurangan. Dan kalau dibuka mengajengkang kita teh. Benar? Kenapa istri bapak masih menghargai bapak? Karena istri tidak tahu kelakuan bapak yang sebenarnya. Itu saja. Nah, luak liuk kiri kanan kayaknya kayak nyari teman begini Ayo dibuka ku Allah mengajar rongkeng ya salah kita hadirin. Dua, egois. Ini perumpamannya sederhana. Duduk di kursi nih Pak. Di bis datang ibu-ibu hamil, lihat nih. Tiba-tiba pemuda ini berdiri, ibu silahkan duduk. Bagaimana rasanya? Seneng atau sebel lihat kejadian itu? Han? Suka atau tidak suka? Ternyata disukai orang sederhana, jangan egois. Kita senang berbuat sesuatu untuk orang lain, itu yang membuat kita disukai. Bandingkan dengan yang satu ini, duduk di kursi, datang wanita hamil. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam dek. Ibu sedang hamil ya? Emang ini bawa apa segede gini? Hamilnya berapa bulan bu? 8,5 bulan. Masya Allah gede sekali bu. Berat enggak sih bu? Ya berat dong dek. Ibu saya lihat ibu kuat loh berdiri. Jadi kuat-kuatin aja mau gimana lagi dek. Ibu ingin punya anak yang kuat enggak bu? Ya pasti pengen dong. Anak kuat lahir dari ibu yang kuat berdiri. Bagaimana perasaannya? Enak atau enek? Jawab. Seneng atau sebel? Kurang apa dia? Dia senyum, dia salam, dia nyapa dengan ramah, dia sopan. Kenapa enek? Karena egois. Jadi kalau bapak-bapak egois di kantor teh enek teh karyawan teh ya mah. Atasan teh amit-amit. Dalam Islam derajat kemuliaan itu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang itu mulia bukan dari apa yang dia dapatkan, bukan dari apa yang dia miliki, tapi bapak ibu teh mulia dari apa yang bisa bapak ibu beri. Ini teh penting. Contoh lainnya nih, tukang jeruk. Maaf ya, pakai contoh sehari-hari saja. Harga jeruk 17,5. Jawab ini ya nanti ya. Datang. Ini nggak ada kaitan dengan nomor pemilu dengan segala, nggak ada kaitan. Ini mah ceramah. Saya terlihat jari juga kiewet ya tadi yang ngerengkel sampai 17 April mah. Itu jelas jari saya teh Pak. Jelas hadirin. Pembeli yang pertama, berapa ini jeruk? 17,5 sekilo. Mahal pisan. 5.000 ya? Gak bisa. Modalnya juga 15.000. Cak, mun gitu 15 tah. Harga 17,5 diberi 15. Itu yang pertama. Yang kedua, berapaan ini? 17,5. Ya udah saya beli sekilo. Harga 17,5 dibayar 17,5. Yang kedua. Yang ketiga, berapaan ini? 17,5. Saya beli sekilo. Bayar 20. Ini Pak kembaliannya? Gak usah. Silakan aja buat bekal anaknya. Bayangkan, mana kira-kira yang wajahnya bahagia, tenang? 1, 2, atau 3? Tuh kita udah tahu Pak. Orang yang senang berbuat baik, orang yang senang membahagiakan orang, teh bahagia. Ini aklamasi semuanya mengatakan hal yang sama. Di antara 3 orang ini, mana yang banyak didoakan kebaikan oleh tukang jeruk? 1, 2, 3. Tahu Bapak juga. Kalau kita berbuat baik tuh orang tuh ngebales kebaikan yang lebih.
Di antara tiga orang ini, mana kira-kira yang disukai Allah? 1, 2, 3. Jelas hadirin, kalau kita berbuat baik teh, Allah teh suka. Udah bahagia, udah dapat balasan. Nah. Dalam teori pidato, kalau ada yang bergerak, semua ngelihat yang bergerak. Karena semuanya ngelihat ke sana, saya juga tidak lihat. Nyumput lah, ini lagi seru-serunya nih. Sudah sampai di mana barusan? Nah, tunggu dulu, ini lagi rame ya. Jeruk apa ya jeruk Pak? Di antara tiga orang ini, mana yang paling disebelin tukang jeruk? 1, 2, 3. Tuh jelas, kalau nyusahin orang, tuh sebel orang teh. Di antara tiga orang ini, bapak dan ibu yang mana? Nah, kalau cicing ada itu. Yang mana? Bapak ibu teh yang mana? Ngaku. Oh, aku ngaku tiga ngomong tiga nak mikir heula. Tara. Ini serius Pak, ini teh serius. Kita teh udah tahu, tapi kita jarang berbuat. Jadi mulai sekarang Bapak harus tahu, yakin setiap kali kita egois kita tuh tidak disukai orang lain, dikutuk oleh orang. Kayak naik motor, parkir sembarangan, macet, dikutuk tiap macet. Iya, mobil dia udah parkir sembarangan, sing mencret, muntaber, bisa segala penyakit kumpul. Termasuk maaf ya ngerokok. Hati-hati nih. Asap rokok nyebar kemana-mana. Orang belum tentu ridho Pak. Ada yang alergi asap rokok, kumat asma. Ya Allah, gara-gara si eta ngarokok, abdi jadi asma. Si mencret, dililit utang, jadi segala masalah Pak. Makanya kalau ngerokok, jangan ngerugikan orang lain. Kalau ngerokok, bungkus kepala pakai kantong semen, sedot sendiri tah. Ayo, gak pantas pejabat ngerokok ya, gak musim sekarang mah Pak. Saya teh kalau lihat yang ngerokok teh seperti orang kurang kerjaan, sedot tiu. Atulah diteleg sekaligus rongan. Kurangin ngerokok, setuju Pak? Mau tidak mau, bukan masalah umur sih, umur mah udah ditetapkan oleh Allah. Tapi kalau perokok tuh cenderung makin tua teh makin penyakitan. Bedanya orang tua sakit dengan anak sakit. Kalau anak sakit, orang tua teh mati-matian Pak, berusaha supaya anak sehat panjang umur. Tapi kalau orang tua sakit, belum tentu anak-anak kita teh ngarep-ngarep kita panjang umur. Terus aki-aki penyakitan, belum tentu mereka jeung panjang deh umur nasi bapak teh. Geus warisan saeutik ya. Aki kedengeran enggak? Ngomong aki teh saya jadi ngerasa aki-aki pisan. Alhamdulillah hadirin, mumpung ingat, doakan barusan jam 3 lahir cucu. Cucu keberapa coba? Ke-10 Pak. Tong reuas biasa ya Pak. Lu meni 10. Kumaha Mang Odet? Cek Mang Odet teh naon teh? Mah 10 teh, double engine. Eta Mang Odet mah teu kira-kira. Istighfar Mang Odet, istighfar. Aduh, Bu Aden panas tiris, tenang. Semuanya ada garisnya masing-masing ya. Ngohoyong mahoyong ngan aya garisna. Udah, jangan kemana wae. Teruskan. Jadi Pak, Bu, tolong, nu para koruptor yang segala itu teh nggak pernah jadi mulia, benar?
Pernah lihat tuh yang koruptor ini Pak, beliau padahal wah orang ngerti hukum, profesor hukum, tapi ngambil, dikamanakeun uangnya teh? Disembunyikan diantaranya teh di tembok Pak, di kantornya. Ada tembok berlubang disimpan, coba lihat enggak, megang enggak, make enggak, cuman lihat tembok, eta nanaonan. Da uang mah, yang penting mah barokah bukan jumlah. Da mau dibawa kemana? Banyak-banyak juga, apalagi kalau sudah tua kayak gini kan rezeki itu cuman 3, dimakan jadi kotoran, dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah itu rezeki. Selebihnya mah ngaku-ngaku, wungkul. Udah senior gini kan sudah sedikit rezekinya. Pak, makan kambing guling, kolesterol. Iya aya duren, asam urat. Terus teman ngodet, urang teh aki-aki wungkul, aki. Kita teh sudah senior, udah dikit rezekinya. Dulu waktu muda nggak punya duit, pengen makan enak. Sekarang punya duit nggak boleh makan enak. Adil. Makanya udahlah, jangan sampai tergelincir jadi orang yang egois sehingga melakukan hal-hal yang menghancurkan martabat, kemuliaan, keselamatan kita. Norak teh adalah orang yang show off, tukang ria, pamer. Nih Pak, Bu, dalam Islam kita mati itu hanya membawa amal. Amal itu syaratnya 2, 1 niatnya benar, lillahi ta'ala, yang kedua caranya benar. Nah makanya hidup mah orang tuh hilang keikhlasannya kalau dia lebih suka cari kedudukan di sisi makhluk. Suatu saat Luqman Hakim bawa anaknya ke pasar. Nah, ke pasar yang pertama naik bapak, keledai keluarkan. Bapak naik keledai, anak naik keledai, dituntun oleh bapak sampai ke sebuah bukit. Wah, eta si budak teh tidak tahu sopan santun, masa dia naik keledai, bapak yang nuntun, salah. Akhirnya anak turun, bapak naik, anak keledai itu. Sampai bukit yang kedua, wah si bapak tega, masa dia yang naik, anak yang nuntun, salah. Kemana? Kamu naik salah, bapak naik salah, naik berdua aja, naik keledai berdua. Sampai bukit ketiga ketemu lagi sekelompok orang, wih manusia zolim, satu keledai dinaikin 2an, salah. Akhirnya bingung, udah tarurun, tuntun. Akhirnya nggak dinaikin, sampai ke pasar, kata orang pasar, ih jelema bloon, punya keledai nggak dinaikin, salah. Bawa, nah itulah kalau kamu pengen dinilai manusia, kalau kamu pengen dipuji manusia, seumur hidup dirimu sengsara, karena tiap orang sudut pandangnya beda-beda. Makanya bapak-bapak, penyakit hati orang-orang yang tukang pamer, capek. Yang paling enak mah hidup tuh wakafa billahi syahida, cukuplah Allah yang jadi saksi. Banyaknya orang tergelincir karena sibuk cari kedudukan di sisi makhluk, benar? Jadi banyak gaya, jadi banyak ria, jadi banyak pamer. Udah kayak jantung aja, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah menonjolkan diri. Diakui kita teh hidup karena jasa jantung, padahal kita tidak pernah lihat jantung, hanya lihat hasilnya. Benar? Yang suka menonjolkan diri teh bisul, ambeien, jerawat, tumor, tidak ada yang enak. Makanya kalau ada karyawan yang suka menonjolkan diri teh karyawan ambeien, harus dioperasi. Bapak nggak usah pencitraan, nggak usah pengen dinilai orang, lakukan aja yang terbaik seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali. Enak, diakui jasa matahari itu, padahal tidak pernah ngarep apa-apa. Kayak akar nih, akar mah nggak kelihatan, rindang pohon berbuah, dia nggak kelihatan. Itu orang kalau belajar ikhlas. Ayo Pak, mulai sekarang jauhi penyakit jaim.
jaga image, lakukan, lupakan. Kenapa? Nih ilmu ikhlas begini, ada orang tidak ada orang, Allah ada tidak? Jawab. Orang lihat, orang tidak lihat, Allah ngeliatin tidak? Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu tidak apa yang kita lakukan? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Jawab. Yakin? Yakin ada? Mungkinkah ada yang kelupaan Allah membalasnya? Mungkinkah ada yang ketukar balasannya? Mungkinkah ada yang kelewat? Mungkinkah ada yang bisa menghalang-halangi? Famay ya'mal. Ayo terus. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun pasti ketemu dengan balasannya. Enggak usah capek-capek dipikirin. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Jawab. Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan kita? Nggak perlu. Tes nih Pak ya. Bu, ibu yang baik, cik jawab atuh Bu. Bagaimana perasaan ibu kalau suami menyebut begini, istriku, saya nih suamimu, saya yang membanting-banting tulang, memeras keringat demi kalian, ini rumah jerih payah saya, kalian makan tetesan keringat saya, kalian dandan pergi ke sana, saya itu yang menyiapkan, saya ini yang berjuang untuk kalian. Bagaimana Bu perasaannya? Bahagia atau enek? Enek. Jadi sayang atau sebel? Dengerin Pak, dengerin Bu, ini teh sunatullah. Makanya kalau Bapak sebagai pemimpin di kantor, saya tuh atasan kalian, enek aja langsung bawa hati. Atasan otong diomongkan gini, bos. Jangan suka nyebut-nyebut jasa diri, posisi diri. Tuh takdirnya udah kita dengar, enek. Makanya ibu ke jangan suka ngomong, apalagi saya Pak, enek aja kita. Ke anak-anak, ini Ibu Muna, ini Ibu Muna, anak udah tahu. Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan kalian, ibu yang menyusui. Dalam hati anak teh, atau siapa yang suruh Bu? Barudak mah tidak pesen keluar dari ibu yang ini. Hah? Ada lagi ibunya? Boleh engine. Jangan sampai ria ya. Setuju tidak para pemimpin? Lakukan, lupakan. Ulangi, lakukan, lakukan, lakukan. Perlukah kita mengingat-ingat jasa kebaikan kita? Jawab. Perlukah kita menyebut-nyebut jasa kebaikan kita? Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih atas kebaikan kita? Yakin? Perlukah kita nunggu penghargaan orang? Perlukah kita nunggu orang balas budi? Kalau bisa seperti itu, mantep Pak. Ajeg, nyaman sekali. Yakin Allah pasti ngebalas pada waktunya. Oh, setelah mau nyeri hati. Bu, ibu, kalau ibu sudah masak pagi-pagi, ibu siapkan untuk suami, ditata dengan baik, masakan paling spesial. Kang, terus saya lagi ya tuang heula. Cek si bapak teh, maaf nggak ada waktu Bu, saya ke kantor harus pagi, lain kali aja ya. Assalamualaikum Bu, pergi aja. Bagaimana perasaan ibu? Nah terus kecewa terus, sebel terus. Nah itu ciri-ciri nggak ikhlas kayak gitu tuh. Enak, sebel, kecewa, jengkel, liur. Jadi tahu ya Bu yang namanya ikhlas teh kayak apa? Meni bangga, enek sepol. Eta teh ciri-ciri teh ikhlas. Ibu, tong nyari hati, budak ini ibu sendiri yang jawab ya kan? Coba kalau gimana kalau suami ibu sudah nyiapkan, alhamdulillah, nggak apa-apa Tapi suami pergi begitu, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah masak, sudah siapkan. Tuh bahagia, benar? Nok. Sebel, jengkel, mau dipangmacakeun deui. Itu teh tidak ikhlas. G. Teh jam seberapa ya teh Pak? Udah waktunya sarapan belum?
sebab piring kontreng-kontreng itu bikin tidak fokus nih. Oke, galak. Hei, atasan. Para pejabat jangan galak. Galak itu ujungnya tuh zolim. Jadi harus bagaimana? La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu sorga. Artinya kelakuan calon ahli sorga teh, kelakuan mulia itu adalah menahan marah. Alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang perkasa itu yang bisa mengendalikan amarah. Jadi pemimpin pemarah itu lebih banyak menimbulkan masalah loh Pak. Karena nyakitin orang dan orang itu nanti mogok idenya. Jadi kumaha tuh tegas dan santun itu kuncinya. Tegas, apa bedanya marah dengan tegas? Kalau marah teh ciri-cirinya nggak jelas dan cenderung nyakitin. Misal begini, prank piring pecah, bibi, aduh, hancur nih rumah tangga ini, toh kan? Gak mungkin dari piring pecah jadi hancur rumah tangga. Ampun, asa belah kepala ibu mikirkan bohong. Kalau belah maut sih ibu ya kan. Bibi di mana mata kamu? Tuh nanya mata, ya kan? Ada jelas di sana. Jadi kalau pemarah tuh gak pukul omongannya Pak. Karena makin marah akalnya itu makin turun. Dasar kamu ini orang kampung Bibi, kata Bibi. Kita kan di kampung CRT. Bibi lebih cerdas. Bu, Pak. Hati-hati nih, jadi harus bagaimana tegas dan santun, jangan marah-marah dan tidak penting marah, yang penting makan solusi, betul? Nah solusi itu kayak hakim kan nggak boleh marah-marah Pak, hakim itu berdasarkan dua hal, satu fakta, dua aturan, begitu. Prank, piring pecah, Bi, suara apa? Selalu fakta, piring pecah Bu, bagaimana ceritanya? Barusan saya sedang ya nggak enak hati, saya banting aja. Karena piring keberapa? Piring terakhir Bu. Jadi sudah habis 2 losin, pas hari ini Bu 2 losin. Bibi ingat tidak aturan waktu mau kerja di rumah Ibu? Ingat Bu. Bagaimana aturannya? Kalau piring gelas pecah 2 losin berarti saya harus berhenti kerja. Artinya apa Bu? Ya artinya saya harus keluar dari rumah Ibu. Bi, itu kesepakatan kita ya, yang kita tetap dengan kesepakatan. Nih terima kasih, ini ada sedikit pesangon, mudah-mudahan sebelum punya kerjaan lain manfaat. Bi, makasih ya, selama seminggu Bibi kerja di rumah saya, banyak sekali kesan yang mendalam. Saya doakan semoga Bibi punya pekerjaan yang lebih baik dan piringnya terbuat dari baja. Nah itu marah karena nggak jelas ya kan. Ini teh ketawa-ketawa teh ngerti nggak hadirin? Jangan marah-marah Pak. Kalau marah tuh, kalau Bapak di kantor marah, maka di kantor siapkan papan pakai paku. Tiap kali marah, tancepin paku. Marah lagi, tancepin paku. Marah lagi, tancepin paku. Berapa paku yang nancep? Nah Bapak kalau mau minta maaf, tadi punten abdi emosi kan, astagfirullah, maaf ya. Ya Pak, saya maafkan, cabut pakunya. Ke istri, Bu maafin tadi saya emosi. Ya Pak, cabut. Paku bisa dicabut, tapi yang tersisa apa? Lubangnya. Memaafkan dan melupakan itu beda kaplingnya. Memaafkan tuh bisa sekaligus. Ya saya maafkan Pak, tapi melupakan kata-kata itu tidak mudah. Bisa robek hati banyak orang. Jadi atasan itu bukan untuk ngerobek hati, untuk memperindah hati. Makanya jangan sampai jadi orang yang emosional. Iri teh SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah sekarang lagi dengki nasional nih, lagi pileg ya, pilpres, lihat yang lain bikin kesalahan teh happy. Atoh orang lain naik pollingnya leng. Begitulah hadirin. Kalau pendengki itu lihat temen dapat promosi naik pangkatnya, dia naik pangkat, dia ini yang dengki naik tensi Pak. Jangan suka dengki, tiap orang ada garis takdir masing-masing.
Jangankan sekantor, sepemkot, seibu, sebapak aja beda-beda takdirnya, benar? Adik kakak sama itu orang tuanya beda-beda, bentuknya, bakatnya, karakternya, rezekinya. Udah bapak-bapak jangan suka ngebanding-banding dengan yang lain. Kalau mau lihat kepada prestasinya, kebaikannya, syukuri. Kita dengki ke orang lain tidak akan ngerubah takdir orang. Karena yang ngatur takdir adalah Allah. Jika nu dengki ke Mang Odet jadi wali kota, tetap jadi sesuai dengan rencana Allah, nggak jongkengan nu dengkinya. Dan jabatan mah Allah yang menetapkan, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah berikan kekuasaan, kedudukan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah ambil dari siapa yang Dia kehendaki. Allah muliakan siapa yang Dia kehendaki. Allah hinakan siapa yang Dia kehendaki. Di genggaman Allah lah, di tangan Allah lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala-galanya. Terakhir, nah tengil, apa L-nya terakhir? Licik, tong licik hadirin. Semua orang tuh suka sama orang jujur. Nabi itu ganteng, gagah, pinter, tapi terkenalnya tuh al-amin. Bukan terkenal si ganteng, si pinter, si hebat, tapi terkenalnya tuh karena kejujurannya. Karena rahasia sukses itu jujur. Tidak pernah ada orang sukses sampai akhir kecuali pasti kejujuran jadi pegangannya. Dan tidak pernah ada kehancuran kecuali karena ketidakjujuran. Makanya sing jalujur, semua orang mau hormat sama yang jujur. Coba saya tanya, Pak, apakah Bapak mau punya istri yang jujur? Jawab Pak, kalau mau, kalau tidak harus jawab. Apakah Bapak mau punya istri jujur? Walaupun Bapak kalau sareri ditanya teh, walaupun Bapak leng teh, aduh saya jangan jujur, tetap Bapak menuntut istri jujur walaupun Bapak banyak yang disembunyikan. Sing jujur mana teh mah, padahal kalau ai Bapak ya heula. Bu, Ibu, apakah Ibu mau punya suami yang jujur? Tuh mau. Apakah Ibu siap kalau suami mengatakan yang sejujur? Ya geus lieur wungkul orang teh. Suami ngarap-ngarap istri jujur, bari manehna teu jujur. Istri mau jujur tapi ulah jujur, kumaha ieu teh? Nah, Mang Yana asa gembira pisan. Bahkan katanya penjahat juga nyari temennya yang jujur loh Pak. Lu harus jujur loh sama gue, kata penjahat anak buahnya. Tapi kan kita penjahat Bang, gak apa-apa, yang penting jujur gitu. Aneh. Saking jujur tuh ternyata oleh penjahat juga dihormati. Jadi penjahat sing jujurnya, atuh moal jahat-jahat. Nah hadirin sekalian, ayo Bu, Pak, jangan bermain-main dengan ketidakjujuran. Jangan bermain-main dengan kejujuran. Orang yang jujur hidupnya akan mujur dan makmur lahir batin. Tapi orang yang tidak jujur pasti hidupnya babak belur dan hancur. Itu udah rumus. Makanya kalem-kalem aja, kerja masing lempeng, jujur, dan rezeki kita nggak kemana-mana. Nggak perlu banyak rezeki, yang penting barokah. Nggak banyak juga, kalau nggak cukup mah gampang. Bener? Buat apa sepatu banyak kalau nggak ada yang cukup? Rezeki mah bukan perkara banyak, perkara cukup. Tidak perlu kok jadi orang kaya, yang penting mati ya perlu. Bukan ada, cukup. Perlu buat makan? Cukup. Perlu buat sekolah anak-anak? Buat beli kendaraan? Beli rumah? Buat ke Mekah? Tuh mau ngapain kaya? Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup, tapi orang yang cukup pasti cukup. Dasar hayang sih Bapak.
Ayo pastikan Pemkot kita harus sampai pensiun teh selamat ya. Jangan sampai saya kan udah macam-macam udah beragam wali kota di sini teh. Saya teh ceramah di dia teh udah ganti-ganti. Sing salamet. Oden, sing salametnya. Yang tong aduh malu saya teh di Bandung Barat atau sekolah ayeuna. Malu ya. Dan naon atuh gak ada apa-apanya dan kebutuhan kita mah sedikit. Hanya nafsu aja yang membuat orang tergelincir. Bonus, jangan sampai kayak anak kecil. Nah, ayang petasan, gak boleh. Wah, nangis. Kasih uang, belenyeng ke pasar impres beli petasan. Saking sampai keringetan. Pegang petasan, saking takut, ini lari jatuh tah. Untung petasan gak apa-apa. Keringat, air mata, darah demi petasan. Tapi pas mau dibakar, tolong bakarin petasan, kasihin ke kakaknya. Elah oleh tariknya hanya gitu, dia sendiri nggak dengar. Banyak orang yang hidupnya kayak gitu pak. Pontang panting, dia sendiri nggak menikmati apa-apa dan nggak barokah. Mati udah nggak udah lewat itu. Jangan kayak gitu. Ditakdirkan jadi pejabat, ini benar-benar amanah dari Allah untuk jadi ladang amal, bukan jadi ladang dosa. Nah, mudah-mudahan dengan bebas dari penyakit tengil, takabur diubah dengan tawadu, egois diubah dengan senang berbuat, norak menjadi senang dengan keikhlasan, galak menjadi senang dengan ketegasan namun santun, iri diganti dengan syukur, dan licik diganti dengan jujur. Masya Allah, mudah-mudahan kita jadi pemimpin yang wajib, yang adanya penuh manfaat dan kehilangannya bisa membuat orang merindukan kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, berkahi majlis ini, ampuni seluruh dosa kami ya Allah, hapuskan semua aib-aib kami, ampuni sehitam apapun masa lalu kami ya Allah. Karuniakan sisa umur yang berkah, karuniakan iman yang teguh, karuniakan nikmatnya ibadah, doa yang Engkau ijabah, karuniakan lahir batin sehat wal afiyah, karuniakan kepada kami akhlakul karimah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh-soleh. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang takut kepadamu, pemimpin yang adil, lindungi dari pemimpin yang zalim. Karuniakan pemimpin yang amanah ya Allah, lindungi kami dari orang-orang yang berkhianat. Karuniakan pemimpin yang sidik, yang benar, yang jujur, lindungi dari para munafik. Dan karuniakan kepada kami pemimpin yang bisa membimbing kami untuk patuh kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atur nuhun kasadayana kasasepuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap jam 5 di MKFM setel ya, mangga. Alhamdulillah kajian hikmah telah selesai. Marilah kita bermusyafahah. Bapak-bapak mohon berdiri, kita lakukan musyafahah. Mangga. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad